Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifai Setiawan dengan NRP 5017251021. Ini untuk KTM-nya. Jadi kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang batuan metamorf. Nah, teman-teman tahu nggak sih metamorf itu apa? Nah, jadi metamorf itu adalah batuan yang dia terbentuk karena tiga agen, teman-teman: temperatur, tekanan, dan juga fluida. Lalu apa sih yang disebut dengan metamorfisme? Jadi metamorfisme itu adalah prosesnya gitu, teman-teman. Proses di mana transformasi batuan akibat perubahan kondisi suhu, tekanan, dan juga kehadiran fluida gitu, tanpa melalui peleburan sempurna gitu. Nah, untuk klasifikasinya atau proses dia metamorfisme ya, itu ada pertama itu ada kontak metamorfisme atau metamorfisme kontak. Jadi metamorfisme kontak ini dia terjadi ketika magma panas itu menyusup ke dalam batuan dingin di sekitarnya. Nah, panas dari intrusi magma ini dia mengubah batuan di sekitarnya dalam zona yang disebut dengan aureol atau kontak zone gitu. Nah, agen utamanya apa? Agen utamanya adalah panas atau temperatur. Jadi tekanannya relatif rendah, teman-teman. Nah, lalu batuan yang dihasilkan itu apa sih? Contohnya adalah Hornfels. Jadi Hornfels ini dia sangat kasar dan tidak berfoliasi. Nah, fun fact-nya, teman-teman, kalau misal dia dominan panas, dia tidak berfoliasi. Nah, ini penjelasannya nanti aja. Nah, contoh lokasi untuk metamorfic kontak itu apa sih? Jadi dia itu di sekitar batolit, granit, intrusi, sil, dan dek. Jadi lokasinya itu sangat luas gitu. Nah, terus ada metamorfisme regional, yang mana di sini adalah proses terbentuknya batuan metamorf yang sangat luas gitu. Yang mana dia terbentuk biasanya terutama itu di zona orogen atau pembentukan pegunungan. Nah, untuk metamorfisme regional itu juga dibagi jadi dua. Ada yang pertama adalah orogenik metamorfisme. Jadi dia itu terjadinya itu di zona tumbukan lempeng, teman-teman, di convergent boundary gitu. Nah, baik subduksi maupun kolisi itu di situ gitu terbentuknya. Nah, agennya apa? Dia adalah tekanan yang tinggi dan juga suhu yang tinggi. Jadi dua-duanya tuh tinggi. Tegangannya tinggi, suhunya juga tinggi. Makanya dia menghasilkan batuan yang berfoliasi akibat tekanan yang terarah gitu. Nah, batuan yang dihasilkan itu apa? Jadi batuan yang dihasilkan itu biasanya juga dia memiliki derajat-derajat tertentu, mulai dari slate, pilit, skis, dan juga gneiss. Itu udah urutan grade-nya gitu istilahnya. Nah, contoh lokasi terbentuknya itu ada di mana? Ada di pegunungan Himalaya, Alpen, atau Andes gitu. Nah, terus yang kedua dari metamorfisme regional itu ada burial metamorfisme, teman-teman. Jadi dia itu terjadi akibat penimbunan sedimen. Penimbunan sedimen yang sangat tebal, yang mana dia menghasilkan tekanan litostatik meningkatkan seiring kedalaman. Grade-nya itu dia biasanya umumnya rendah. Makanya batu yang dihasilkan itu biasanya ada zeolit, klorit, skis, grade rendah gitu, teman-teman. Terus yang ketiga itu ada hidrotermal metamorfisme. Yaitu terjadi ketika fluida panas atau larutan hidrotermal berinteraksi dengan batuan dan mengubah komposisi mineralnya. Agen utamanya itu fluida aktif dan seringnya itu terjadi di dasar laut di sekitar mid oceanic ridge. Nah, batuan yang dihasilkan itu serpentinit, dan contoh lokasinya itu ada di Black Smoker Fan di mid oceanic ridge juga. Terus yang keempat ada fault zone metamorfisme. Nah, kalau yang ini itu terjadi di sepanjang zona sesar aktif, di mana gesekan dan tekanan mekanik yang sangat kuat itu menghancurkan dan mengubah batuan. Agen utamanya adalah tekanan diferensial atau gesekan mekanik. Nah, batuan yang dihasilkan itu adalah milonit, teman-teman. Jadi milonit itu adalah batuan berstruktur halus akibat siring atau apa ya? eh peng dengan arah yang berbeda gitu. Kalau contoh lokasinya itu ada di zona sesar. Nah, yang terakhir ada impact, teman-teman, atau impact metamorfisme atau eh yang biasa kita sebut itu karena akibat meteorit. Nah, jadi kan
Kalau semisal nih ada meteorit jatuh ke bumi, meteor jatuh ke bumi, terus menghantam tanah ya kan, kan pasti dia ada tekanan, terus panas kan, dia juga kena suhu karena kan meteor itu gesekan terus panas gitulah pokoknya, kena tanah duar. Nah di situ pasti bekasnya itu kan membentuk batuan. Nah itu yang disebut dengan batuan metamorf akibat dari meteor. Nah proses yang dinamakan dengan impact metamorfisme. Batuan yang dihasilkan apa? Batuan yang dihasilkan itu adalah sulfide atau impact breccia, terus ada scatter conus dan juga ada keoset dan kuarsa tekanan ultra tinggi gitu. Lokasinya ada di mana? Jadi dulu tuh pernah beneran kejadian kayak gitu. Itu ada di kawah Berringer atau di Amerika Serikat gitu. Nah, itu tadi dari beberapa metamorfisme dari batuan metamorf. Jadi setiap tipe metamorfisme itu mencerminkan kombinasi unik antara lokasi tektonik, agen dominan, dan kondisi pressure temperatur yang berbeda. Dengan mengidentifikasi tipe metamorfisme, kita bisa merekonstruksi sejarah tektonik suatu wilayah tersebut. Gitu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya.